Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya serta manfaatnya di dunia ini sampai ke akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Nama saya Andika Yudhistira dengan NIM 2012000132, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, ingin membuat video pembelajaran dalam mata kuliah kurikulum pendidikan agama Islam di madrasah. Jadi hal yang ingin saya bahas adalah mengenai sifat berani atau yang dikenal dengan bahasa Arabnya dengan syaja'ah. Yang pertama-tama perlu kita ketahui apa itu berani atau syaja'ah. Kata syaja'ah secara etimologis berarti kebenaran. Secara istilah menurut Imam Al-Ghazali, syaja'ah adalah ketaatan, kekuatan emosi terhadap akal pada saat nekat atau menahan diri. Orang yang memiliki sifat syaja'ah atau pemberani disebut syuja'. Lawan dari kata syaja'ah adalah jubun atau jabanah yang berarti lemah atau takut. Orang yang memiliki sifat jabanah disebut jabban yang berarti sangat penakut atau pengecut. Jadi itu definisinya. Tapi berani yang dimaksud ini seperti apa? Berani dalam pandangan Islam. Itu yang akan kita bahas. Apakah berani yang dimaksud itu adalah tidak takut hantu, atau tidak takut ketinggian, atau juga tidak takut untuk anak-anak muda yang biasa balapan-balapan liar. Apakah itu yang dikatakan dengan pemberani? Itulah yang akan kita bahas. Seperti apa berani dalam Islam. Berani terbagi menjadi dua, yaitu secara perbuatan atau fi'liyah dan perkataan atau qauliyah. Berani secara perbuatan disebut dengan diantaranya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan berani secara perkataan atau qauliyah tadi seperti berkata jujur. Sekarang kita masuk yang pertama, yaitu berani secara perbuatan atau fi'liyah, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Yang perlu kita ketahui pertama-tama adalah definisinya. Apa itu amar ma'ruf? Amar ma'ruf itu adalah mengajak, menyuruh atau menyuruh manusia melakukan kebaikan. Sedangkan nahi mungkar adalah mencegah atau menghalang seseorang daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh syarak atau yang bertentangan dengan syariat Islam. Ya, itu definisi dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mengapa kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan itu merupakan sifat berani? Karena Allah sendiri sudah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 110 yang kurang lebih artinya, kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, baik, dan mencegah dari yang mungkar atau keburukan. Jadi itu merupakan pujian dari Allah. Jika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kita dikatakan umat terbaik. Tapi sebelum kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kita perlu perhatikan beberapa hal. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini ya, orang yang ingin beramar ma'ruf nahi mungkar semestinya memiliki 3 bekal, yaitu ilmu, lemah lembut, dan sabar. Itu merupakan hal yang sangat penting ketika kita hendak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mengapa perlu ilmu? Karena kalau kita tidak ada ilmu, kita mau mengatakan atau menegakkan kebenaran, tentu kita akan dicemehkan orang. Karena kan sifat karakter manusia ini beda-beda ya. Mungkin ada yang tidak senang dikasarin, ada juga yang tidak suka terlalu lembut, gitu ya. Tapi yang terutama lemah lembut lah. Karena umumnya orang lebih senang dengan perkara yang lemah lembut. Jadi tidak boleh langsung kita beramar ma'ruf nahi mungkar itu dengan marah-marah ataupun dengan kekerasan, itu salah. Dan yang ketiga tadi apa? Sabar ya.
sabar. Jadi kita harus sabar. Misalnya ada kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tapi orangnya ngeyel, tidak mau, ya kita harus sabar karena kita sudah ikhtiar ya. Mengapa kita penting melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Karena Rasulullah SAW telah bersabda, yaitu dari sahabat Abu Said Al-Khudri radhiyallahu an, yang artinya, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia rubah dengan tangannya. Jika belum mampu, maka dengan lisannya. Jika belum mampu juga, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, Ahmad ya. Jadi itulah diantara kita mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu, kalau kita melihat langsung, maka kita cegahlah dengan tangan. Misalnya ada orang mau melakukan pembunuhan ya, kita harus tolong sahabat kita yang mau dibunuh itu dengan perbuatan tadi atau dengan tangan kita ya. Juga mungkin ada perkara-perkara yang bisa kita nasihati dengan lisan. Misalnya ada orang ya misalnya lagi main judi ya, kita datangin, kita nasihatin bahwa judi ini haram, tidak boleh dalam Islam ya, dengan harapan mereka lunak dengan hal yang kita sampaikan. Tapi jika itu semua tidak mampu, mungkin masih imannya masih lemah ya, ya sudah, ingkarin saja dalam hati. Tapi itu tadi seperti kata Rasulullah, itu selemah-lemahnya iman ya, tapi jadilah daripada tidak sama sekali kan. Jadi itu. Tapi kita perlu perhatikan juga ya, amar ma'ruf nahi mungkar ini sangat penting. Karena kalau kita tidak melakukan hal itu akan mendapatkan dampak buruk, baik itu untuk kita maupun dalam ruang lingkup yang luas. Di antaranya seperti sabda Rasulullah ini di hadis riwayat Tirmizi, yang artinya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaknya kalian beramal ma'ruf nahi mungkar, atau jika tidak, niscaya Allah akan mengirimkan siksanya dari siksinya kepada kalian. Kemudian kalian memohon kepadanya, namun doa kalian tidak dikabulkan. Jadi itulah pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar ya. Bisa jadi ya negeri kita atau umumnya umat Islam sekarang ini menjadi lemah. Emang kalau kita perhatikan, orang yang beramal ma'ruf nahi mungkar itu sangat sedikit sekali. Sangat sedikit yang mau mengatakan atau menegakkan kebenaran. Ya bisa jadi juga mungkin itu salah satu penyebab kenapa akhir-akhir ini sering ada bencana alam, ataupun juga banyak terjadi kemaksiatan, kemalingan, dan lain sebagainya. Itu karena umat Islam sendiri yang lemah. Kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar karena iman kita lemah. Ya gitulah. Itulah pentingnya kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar ya. Kemudian kita masuki ke sifat berani yang kedua, yaitu perkataan atau qauliyah, seperti berkata jujur. Berkata jujur ini sangatlah penting dan sangat dianjurkan. Maka Rasulullah SAW bersabda dari Abu Dzar radhiyallahu an, yang artinya, katakanlah yang benar meskipun itu pahit. Maksudnya pahit itu berat untuk dikatakan ya. Di sini riwayat Ibnu Hibban. Jadi misalnya gini ya, misalnya kita melakukan pekerjaan dan kita dalam melakukan pekerjaan itu ya terpeleset ataupun gagal mungkin ya, terus ditanya oleh bos kita atau atasan kita, kenapa ini bisa gagal? Padahal kenyataannya kita gagal karena kesalahan sendiri, tapi kita malah menuduh orang lain, memfitnah, tidak jujur. Itu salah itu. Itu namanya tidak gentle ya kalau bahasa anak muda itu. Jujur saja, kalau kita salah kita akui, jangan nuduh orang lain. Karena kalau kita nuduh orang lain itu dosa tersendiri, fitnah ya. Itu bahaya. Mengapa kita penting berkata jujur? Karena Rasulullah juga bersabda di hadis riwayat Tirmizi yang artinya, hendaklah kalian bersikap jujur karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kita kepada surga. Hadis riwayat Tirmizi ya. Jadi dengan orang sering berkata jujur meskipun itu pahit, itu akan membawa kita ke surga.
Maka Rasulullah pun Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan gelar Al-Amin karena beliau itu sangat jujur, sangat terpercaya. Bahkan orang non muslim pun, orang-orang kafir pada masanya pun mengakuinya ya. Ya, mungkin itu saja pembahasan kita pada kali ini. Semoga hal-hal yang baik bisa kita amalkan dan kita share. Semoga itu bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Dan dari saya sendiri, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.